Selamat berjumpa kembali dalam mainan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 12 Desember 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Emas Murni atau Jerami. Firman Tuhan terambil dalam Maliaki 4 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang akan datang. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkan akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Maka kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah dalam kehidupan kami tidak salah memilih. Apa yang kami anggap baik ternyata buruk, dan apa yang kami anggap tidak penting ternyata itu adalah hal yang penting. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dalam suasana perayaan Natal dengan kesibukan berbagai gereja untuk mempersiapkan ibadah-ibadah Natal dan juga tahun baru, kita akan terus belajar dari kitab Maleaki, sebuah kitab yang dikhususkan untuk menyatakan nubuatan tentang kedatangan Yesus yang lahir ke dalam dunia. Pada pasal keempat, setelah kita belajar dari pasal-pasal sebelumnya, di sini digambarkan tentang hari Tuhan. Hari Tuhan di sini bisa menggambarkan tentang bagaimana Yesus datang ke dalam dunia. Hari Tuhan juga bisa digambarkan tentang hari-hari kehidupan keseharian kita yang merupakan anugerah hari-hari Tuhan yang kita nikmati, yang kita jalani, yang kita rasakan sebagai anugerah yang terbaik. Hari Tuhan juga kalau kita melihat penciptaan dari Kejadian, itu adalah hari-hari Tuhan. Karena hari berbicara tentang waktu, hari berbicara tentang penciptaan, tetapi hari pada bagian firman Tuhan ini juga bisa bermakna tentang hari Tuhan yang akan datang, yaitu penghakiman yang akan dialami oleh setiap orang. Pada pasal keempat ayat pertama sampai kedua kita bertemu dengan satu bagian, orang-orang yang tidak mempersiapkan diri dengan baik, maka dikatakan dalam firman Tuhan, dia seperti jerami yang akan terbakar pada hari yang akan datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkan akar dan cabang mereka. Artinya yang kelompok jerami ini akan terbakar habis sampai ke akar dan cabangnya. Artinya tidak ada yang tersisa. Betapa luar biasanya akan hari Tuhan, akan hari penghakiman, di mana Allah akan menyatakan apa yang baik, apa yang benar, apa yang berdosa, apa yang kudus, apa yang di dalam jalan Tuhan, atau jalan-jalan dunia di dalam segala keberdosaannya. Ini tentang jerami. Siapa itu? Firman Tuhan berkata, yaitu mereka orang-orang fasik. Orang fasik punya artian perbuatan fasik, perbuatan dosa, tapi orang fasik juga memiliki arti mereka tidak mempercayai Allah, mereka tidak hidup di dalam jalan Tuhan, tetapi mereka hidup dengan jalannya sendiri. Ayat yang kedua digambarkan dengan cara berbeda. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ayat kedua berbicara tentang mereka yang hidup di dalam Tuhan. Bukan orang fasik, tetapi orang yang menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ayat 2 berkata, kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Menarik sekali disebut dengan kesembuhan pada sayapnya. Kita tahu yang memiliki sayap adalah burung. Dan burung kalau sayapnya itu bermasalah, dia tidak bisa terbang. Dalam banyak sekali tafsiran dan perumpamaan dan penggambaran, apa makna yang sesungguhnya kesembuhan pada sayapnya? Kita bisa terbang, kita akan diangkat oleh Allah, kita akan bisa menantikan Yesus datang kedua kali, dan kita akan naik ke surga abadi bersama dengan Tuhan. Kesembuhan pada sayapnya juga digambarkan dengan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Gambaran pada kata ayat ini, anak lembu lepas kandang adalah sebuah kelepasan yang secara bebas kita mendapatkan kemerdekaan yang terbaik. Ketika hidup di dalam dunia, kita mendapatkan kemerdekaan di dalam Kristus karena keselamatan yang diberikan, maut yang dipatahkan oleh Kristus dengan segala upah dosa yang dikalahkan dengan kuasanya. Tetapi dikatakan kita seperti anak lembu yang lepas kandang. Di dalam bagian tema yang kita berikan, emas murni atau jerami. Gambaran ayat yang kedua juga bisa digambarkan sebagai emas murni. Catatan dalam Alkitab, emas murni dicatat dalam Wahyu 21 ayat 18. Kota itu terbuat dari emas murni.
Dan emas murni adalah lambang kemurnian, lambang kesetiaan, lambang bertahan, lambang tidak berubah mengikuti Tuhan. Emas murni pun dipakai di dalam perjanjian lama untuk tabernakel, untuk tiang, untuk atap, untuk perkakas, untuk tempat ibadah. Dan kita melihat bagaimana emas murni ini dilambangkan sebagai pribadi-pribadi yang teruji dalam kehidupan keseharian sebagai anak-anak Tuhan. Sahabat seperjalanan, apa implementasi aplikasi yang kita ambil dari bagian firman Tuhan ini? Apakah hidup kita akan seperti jerami? Kita mungkin jerami digambarkan sebagai kehidupan orang fasik, hidup dalam keberdosaan, hidup dengan jalan kita, hidup mengikuti hawa nafsu, tidak menjalankan kebenaran firman Allah, hidup melukai, hidup mengkhianati, hidup tidak setia, bukan kemudian memberkati, bukan menyampaikan bagaimana kasih dan kebaikan Allah itu dinyatakan dalam keseharian kita. Mulut kita berduri, melukai orang lain. Pikiran kita kotor, berbuat, berpikiran jahat. Perasaan kita seringkali menuduh orang lain dengan sangkaan-sangkaan. Bahkan percakapan-percakapan yang menggosipkan orang dengan senang dan sukacita kita membicarakan keburukan orang lain. Sementara kita menjadi orang-orang yang kurang waktu untuk memperbaiki diri sendiri. Orang benar akan menjadi anak lembu yang lepas kandang. Orang yang benar dibenarkan oleh Allah akan mengalami kesembuhan dari sayapnya. Dan orang benar seperti firman Tuhan katakan akan terbit seperti surya kebenaran. Dan orang yang hidupnya benar di hadapan Allah, dia seperti emas murni yang teruji oleh api. Sampai titik ini, apa perjuangan kita? Kalau kita melihat orang yang hidup seperti jerami, dia berjuang mencari emas. Tapi emas yang ada di dalam dunia ini, emas, perak, perunggu, harta benda, kemewahan di dalam dunia. Tetapi emas dalam perlambangan yang lebih mendalam. Kita harus jadi emas, bukan mengejar emas, batangan emas seperti yang ada di dalam dunia. Emas sendiri bukan perkara yang salah. Tetapi sewaktu mencintai emas, kita berjuang mengumpulkan segala harta benda. Lalu kita menyerahkan semua harta benda itu sebagai Tuhan dalam hidup kita. Kita bukan bersyukur untuk Tuhan yang memberkati kita. Bukankah emas Tuhan yang menciptakan? Bukankah perak Tuhan yang menciptakan? Bukankah perunggu Tuhan yang menciptakan? Bukankah segala perkara yang indah di dalam dunia ini adalah pemberian dan anugerah Allah? Jangan menggadaikan Tuhan untuk emas yang merupakan ciptaan Allah. Jaga imanmu sehingga imanmu sebagai iman yang emas. Jaga hidup kita sehingga hidup kita pun teruji seperti emas. Jaga juga pikiran, mulut kita, perasaan kita sehingga mulut, pikiran, dan perasaan kita pun teruji seperti emas. Kita tidak tercampur oleh perkara-perkara yang buruk. Kalau Yesus sudah datang ke dalam dunia, lahir di kandang domba, kan sudah seharusnya dia lahir dalam kehidupan kita, mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, semakin baik, semakin memuliakan Allah, semakin seperti surya yang terbit, dan kita memiliki sayap yang disembuhkan, dan kita akan seperti anak lembu yang lepas kandang, dan kita akan seperti emas murni yang teruji. Jadilah emas murni dan bukan jadi jerami yang akan dibakar oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa supaya kami menjadi emas yang murni dan bukan jerami yang akan dibakar oleh Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.